Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita, khususnya pelajaran matematika, sangat menyenangkan. Siap untuk mengikuti pelajaran matematika anak-anak? Alhamdulillah kalau memang semuanya sudah pada siap. Oke, baik. Bapak akan melanjuti pelajaran matematika yang kemarin, yaitu poin yang keempat dan yang kelima. Apa itu poin yang keempat? Adalah pembagian. Sifat-sifat hasil pembagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama. Ingat, pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama apabila dia positif, kirinya positif, kanannya positif, sama hasilnya adalah dia itu adalah bilangan positif. Ingat, kalau yang kiri tidak ada tanda negatifnya dan yang kanan tidak ada tanda negatifnya, alias dua-duanya positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, pembagian dua bilangan bulat yang tandanya berlainan. Apa maksudnya berlainan? Mungkin yang satu negatif, yang satu positif. Maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh, 63 dibagi 9 hasilnya 7. 7 adalah positif. Kita kembali lagi ke poin 1. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama. Karena ini positif, 63 positif, 9 positif, sama-sama positif. Tandanya sama, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, 7 hasilnya adalah positif. Yang kedua, buka kurung min 100 tutup kurung dibagi buka kurung min 10 tutup kurung. Nah, negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Nah, yang poin yang kedua yang mana contoh dari sini? Nah, contoh poin yang kedua adalah nomor 3 dan 4. Bapak bacakan. 72, nih 72 ini adalah positif. Dibagi buka kurung min 6 tutup kurung, min 6 ini adalah negatif. Maka masuk ke poin 2. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya berlainan. Ingat, berlainan berarti yang satu negatif, yang satu positif. Atau dibalik, positif, negatif. Jelas berlainan. Kembali lagi. Positif 72 adalah positif. Min 6 adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 12. Oke, pembagian mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke operasi hitung campuran. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mengerjakannya? Urutan pengerjaan operasi hitung adalah sebagai berikut. 1. Perkalian dan pembagian itu didahulukan. Dikerjakannya lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi
perkalian dan pembagian ngerjainnya lebih dulu daripada perjumlahan dan pengurangan. Ini poin nomor 1. Poin nomor 2, bagaimana cara pengerjaannya operasi hitung campuran? Perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari depan. Kalau di depannya pembagian, maka pembagian dulu yang perlu kita kerjakan. Kalau di depannya pengkalian dulu. Perkalian dulu yang kita dahulu kerjakan. Sekalipun dua-duanya perkalian dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nanti kita cari contohnya. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Nih, penjumlahan dan pengurangan kelasnya sama atau derajatnya sama. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari depan. Jadi, kalau posisinya angkanya penjumlahan lebih dulu, maka jumlah dulu yang perlu kita kerjakan. Kalau pengurangan yang lebih dulu, maka pengurangan yang lebih dulu kita kerjakan. Poin keempat, operasi dalam tanda kurung. Nah, operasi dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Nah, ini derajatnya lebih tinggi daripada perkalian dan pembagian. Kalau ada perkalian dan pembagian, kemudian ada tanda kurung, maka yang lebih dahulu dikerjakan adalah tanda kurung, baru perkalian dan pembagian. Itu pun kita lihat dulu diurut dari yang paling depan. Contoh, di sini cuma ada 2 contoh. Lihat, contoh nomor 1. Di sini ada tanda kali, tanda min atau tanda diambil, atau tanda pengurangan. Di sini ada tanda penjumlahan. Nah, jumlah, pengurangan, kali. Ini kali derajatnya lebih tinggi. Mana dahulu yang perlu kita kerjakan? Yang dahulu yang perlu kita kerjakan adalah tanda kurung dulu. 15 tambah 50, 65. 3 kali 25 hasilnya sama dengan 75. Nah, 3 kali 25 hasilnya sama dengan 75. 75 diambil 65 sama dengan 10. Coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini 65 sudah ada hasilnya. Sedangkan 3 kali 25 masih dalam bentuk soal. Artinya apa? Artinya yang ditanda kurung lebih dahulu dikerjakan daripada yang ada tanda kalinya. Kita masuk ke soal yang kedua. 175 ditambah 6 dikali 24 dibagi 4 diambil 30. Mana dahulu yang perlu kita kerjakan? Di sini ada tambah. Di sini ada kali, di sini ada bagi. Nah, kita urutin mana yang paling dahulu yang perlu kita kerjakan. Karena posisinya lebih dulu kali daripada bagi, maka yang kali dulu yang kita perlu kerjakan. Mana? 6 kali 24 hasilnya dibagi 4 baru ditambah 175. Nah, 6 kali 24. Nah, lihat kemari. Nah, ini masih dalam bentuk soal.
ditambah 144 adalah hasil 6 kali 24, 144. Kemudian dibagi 4. Nah, kita lihat dulu turun ke bawah. 175 masih dalam bentuk soal. 36 ini adalah hasil 144 diambil 4. Hasilnya sama dengan 36. Nah, ini ada tambah, ada ambil. Nah, kita urutkan yang paling depan karena posisi tambah posisinya ada di paling depan. Depan itu kemari ya, bukan ke belakang. Ini ke depan. Nah, posisi tambah adanya di posisi yang paling depan, maka 175 ditambah 36 hasilnya sama dengan 211. Nah, diambil turun 30. 211 diambil 30 hasilnya sama dengan 181. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak dapat memahami. Silakan untuk menulis penjelasan yang Bapak beri, mudah-mudahan dapat dipahami. Bagi yang tidak paham silakan untuk bertanya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.